bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu lagi bareng Agus ya. Untuk pagi ini kita ngobrol hari spesial Hari Ibu ya. Sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio Rasi FM, yang tentunya sangat luar biasa ya. Pasti sahabat Rasi kalau dengerin radio Rasi FM tidak asing lagi gitu ya. Halo, selamat pagi Bu Juni. Selamat pagi Mas Agus. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah bahagia. Oke, siap. Nah, hari ini hari yang sangat spesial ya Ibu ya. Ya. Karena hari ini tanggal 22 Desember diperingati Hari Ibu. Nah, apa itu Hari Ibu ya? Kenapa harus diperingati ya? Mungkin langsung aja untuk menyapa untuk pendengar Radio Rasi FM nih Ibu, dan perkenalan ini Bu Juni ini rumahnya mana? Sebenarnya kalau kenal sudah lama ya. Iya, cuma, betul ya. Untuk rumah ya Mas Agus, saya sendiri rumah saya di Kelurahan Kawedanan, RT 14 RW 3 di Kecamatan Kawedanan dan Kabupaten Magetan tentunya ya. Siap. Nah, hari ini kita ngobrol di hari spesial Hari Ibu ya, Bu Yuni ya. Nah, soal Hari Ibu, kenapa harus diperingati tanggal 22 Desember begitu Ibu? Mungkin apa itu, kenapa, dan apa penyebabnya? Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Ibu seluruh Indonesia. Salam cinta kasih dan salam hormat untuk kami semua kepada Ibu Indonesia. Ya. Terima kasih Mas Agus, pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk sedikit berbagi ya, spesial Hari Ibu ya. Betul. Sebelum kita bicara lebih banyak tentang ibu, kayaknya kita ini deh menurunkan volume kita ya, nada kita ya. Karena kita yang akan kita bahas ini adalah sosok yang istimewa, yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Jadi lebih ke hati-hati ya. Karena ibu sendiri, ibu adalah sosok atau figur yang mengawali kehidupan setiap manusia. Jadi sudah dipastikan setiap orang itu mempunyai dan memiliki sosok ibu di dalam hidupnya. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri, mengapa tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu? Ya, walaupun secara real, secara kenyataannya setiap hari itu harusnya Hari Ibu. Iya, karena mengingat betapa besarnya ya jasa ibu itu setiap hari kepada anak-anak, kepada suami dan kepada keluarga ya. Kembali lagi kepada sejarahnya, kenapa kok diambil tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ini memang atas inisiasi dari Presiden Soekarno ya, sebagai bentuk penghargaan bahwa pada zaman kolonial pun ya, pada zaman dulu ibu atau perempuan itu sudah ikut berjuang ya. Jadi ini peran perempuan, utamanya ibu di dalam perjuangan itu sudah nyata sebagai bentuk apresiasi dan mengenang jasa para perempuan, utamanya ibu. Ditetapkan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu di seluruh Indonesia. Iya gitu Mas Agus. Oke. Nah, tentunya kenapa diperingati tanggal 22 Desember nih Ibu? Mungkin perlu juga masyarakat juga pendengar Radio Rasi FM pengen tahu kenapa ya kan? Ini momen yang baik ya, sebagai pengingat ya. Karena dalam kenyataannya kita kadang sedikit terlupa ya, atau tidak menyadari peran ibu di dalam kehidupan kita, mungkin karena kesibukan kita, kepentingan kita yang luar biasa, sehingga kita melupakan sosok ibu yang sudah berperan begitu besar mengantarkan kita pada posisi sekarang. Jadi lebih ini saya sangat setuju sekali ya. Kita ambil satu hari istimewa, Hari Ibu, sebagai bentuk pengingat untuk semuanya saja ya, bahwa kita memiliki sosok yang sebagai penolong ya, kalau saya boleh katakan.
ibu itu sebagai bidadari nyata di muka bumi ya, untuk anak-anak ya khususnya. Ya, gitu Mas. Oh gitu. Nah, hari ini tanggal 22 Desember ini kan diperingati Hari Ibu ya, Bu Yuni ya, karena temanya sudah dirilis oleh pemerintah, bahwasanya temanya tanggal ini 2024 ini adalah perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Sesuai dengan tema, ya, memang luar biasa. Iya. Dari kalimatnya saja sudah wow ya. Memang Masya Allah. Iya, ini sudah waktunya ya kita perempuan, utamanya ibu, itu tampil ya, sehingga kita semua itu terbangun lagi lah. Terbangun ya, bahwa seorang perempuan atau ibu itu mempunyai dan memiliki andil ya di dalam kemajuan, di dalam perkembangan sebuah negara itu memang ada ya. Ini waktunya perempuan menyapa. Setelah menyapa, aktualisasikan dalam bentuk karya. Betul. Kita semua tahu Indonesia akan menuju Indonesia emas ya. Perempuan, utamanya ibu, terlibat di dalamnya. Karena sebenarnya ibu itu berperan sebagai tiang di dalam keluarga. Sebuah negara, kekuatan sebuah negara itu tergantung pada kekuatan dan kualitas dari keluarga, Mas Agus. Oke. Jadi sesuai dengan temanya ya. Ini luar biasa, dari perempuan yang menyapa itu pasti sudah semua orang kalau ketemu ibu-ibu ya menyapa dengan sopan santun begitu ya. Sudah lebih inilah, ayo kita tunjukkan talents kita, kemampuan kita. Jadi perempuan itu menjadi sosok yang membanggakan ya, semua kaum ya, karena betul. sudah nyata Mas Agus. Nah, tapi di tahun ini ya, di tahun 2024 ini juga masih banyak ya perempuan ibu-ibu, bukan perempuan tapi ibu-ibu yang mungkin pengganti dari mungkin kayak yang kita ngobrolin tadi di bawah Ibu ya, mengenai perempuan yang tentunya menjadi single mom kayak begitu ya kan, harus berjuang juga demi kebutuhan dari orang tua. Ini seperti apa ini sebenarnya Ibu? Ya Mas Agus, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Agus tadi terkait kondisi perempuan sekarang ya, mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran apa sih bedanya ibu dengan perempuan ya. Iya, ini paling penting. Kalau ibu-ibu kan ibu kita. Ini menyapanya bagaimana ya, ibu atau perempuan ya. Sebenarnya antara ibu dan perempuan itu bedanya, kalau ibu itu lebih ke sosok ya, lebih ke figur. Kemudian kalau perempuan itu lebih merujuk kepada gender ya, kepada personalnya dia sebagai perempuan. Jadi yang membedakan antara perempuan dengan ibu itu di dalam ada sifat yang melekat di figur atau sosok ibu. Karena seorang ibu itu memiliki naluri keibuan ya Mas Agus ya. Betul. Naluri keibuan itu hanya dimiliki oleh sosok ibu, tidak dimiliki oleh kaum yang lain ya. Ini salah satu keistimewaan dari seorang ibu itu seperti itu. Walaupun dalam kondisi seperti apa, tapi secara naluri sifat keibuan itu melekat pada diri seorang ibu. Kemudian apa saja yang menjadi sifat keibuan ya? Sifat keibuan ya yang melekat pada diri seorang ibu adalah penyayang, kemudian pengertian, perhatian, kemudian kelembutan, kesabaran dan keikhlasan. Ini insya Allah ya melekat pada sosok seorang ibu. Sekalipun dalam balutannya karena situasi ataupun mungkin tekanan-tekanan, dari sifat keibuan itu tampillah dalam balutan seorang ibu yang mandiri, ya, yang penuh dengan kemandirian, ketegasan, dan mungkin juga ada keras hati. Itu sebenarnya hanya sebagai aktualisasi dari hakikat dari sifat-sifat keibuannya, Mas Agus. Kembali lagi tadi pertanyaannya, bagaimana dengan
kondisi sekarang yang di masyarakat sering kita jumpai beberapa kasus saudara-saudara kita yang mengalami single mom ya, katakanlah harus berperan sebagai ibu sekaligus sebagai ayah atau kepala keluarga ya. Kita kembali lagi ya. Jadi saudara-saudara kami yang menjadi single mom tidak perlu berkecil hati. Kita harus berbangga terlahir sebagai sosok ibu. Kita sudah dibekali naluri keibuan. Ini kita jadikan bekal kekuatan kita untuk menjadi single parent. Jadi ibu tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan. Yakin dan percaya ibu pasti memiliki kekuatan itu. Jadi katakanlah single parent itu kalau di masyarakat justru identik mungkin karena kesalahan atau bagaimana ya? Tidak. Itu hanya situasi saja yang membuat kita menjadi single parent itu. Jadi tidak ada yang perlu kita salahkan, tidak perlu kita mencari mengapa ini sudah tidak waktunya lagi. Yang harus kita lakukan sekarang utamanya yang single parent, jadikan kita, kodrat kita sebagai ibu itu sebagai modal kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan. Yakin dan percaya di balik kesulitan yang dihadapi seorang single parent itu sudah sudah tersimpan kekuatan yang luar biasa dan mungkin tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Jadi tetap semangat saudara-saudara yang single mom ya, kami menaruh rasa bangga dan hormat karena pengorbanan jauh lebih besar dibanding yang lain. Betul, luar biasa ya. Oke. Baik, untuk sahabat terasi yang mau ikutan merapat di ngobrol spesial Hari Ibu, silakan bisa telepon di 081130200906 ya, mungkin mau bertanya. Ini ada telepon, kita angkat dulu ya Ibu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Pagi. Sama siapa Mas Agus, Ibu siapa? Ini ada Ibu Yuni. Iya, Ibu Yuni, salam kenal. Ini dari aku, Ibu Suning. Bu Uning yang ada di Asabri. Selamat pagi, sehat selalu ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Salam hangat. Selamat Hari Ibu, Ibu. Iya. Sama-sama. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di mana saja di Indonesia ini cuma masukan ya ibu-ibu. Monggo. Cuma masukan. Emang jadi ibu itu ya gimana ya berat nggak berat. Tapi ibu itu segalanya bagiku. Soalnya ibu itu tidak tidak mau direpotkan. Yang kami lakukan itu sebagai seorang ibu itu harus tanggung jawab mempunyai anak, sebuah keluarga yang baik, mendidik anak, patuh sama suami. Jadi ibu itu ya nggak ya nggak enak ya ibu ya. Kita harus kita sebagai ibu, sebagai wanita harus bisa mandiri. Itu satu. Jangan menggantungkan laki-laki, harus kita kuat, kokoh. Jangan dikit-dikit laki-laki, kita harus berdiri sendiri. Jangan sampai meremehkan laki-laki kalau bisa, harus berjuang sendiri. Itu kodrat wanita. Ya, kedua harus bisa mendidik anak-anak. Zaman sekarang kalau zaman dulu sudah beda ya Ibu ya. Cara berpikir, cara mendidik itu sudah jauh berbeda. Zaman sekarang itu ibu-ibu muda sekarang itu yang dipentingkan lebih itu apa ya? Bukan gimana ya aku mengatakan, sekarang itu keluarga yang masih muda-muda itu sering mengabaikan terutama keluarga. Yang dipentingkan itu malah maunya sendiri, ngurus anak, ngurus keluarga kadang semaunya. Kami mohon kepada ibu-ibu yang masih muda-muda, tolong jaga rumah tangga supaya bisa langgeng sampai tua. Tolong lindungilah keluarga, suami, anak.
Ya. Zaman sekarang itu anak-anak sudah pintar main HP. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ke depannya harus bisa mandiri, jangan menggantungkan, harus berdiri sendiri. Sekarang laki-laki perempuan itu sekarang sama ya Bu ya. Iya, betul. Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita harus bisa melakukan diri sendiri, percaya diri sendiri, nggak usah terpengaruh orang lain. Yang penting keluarga kita sehat, selalu bahagia, tentram, damai, aman, sejahtera. Mudah-mudahan ibu yang ada di mana-mana, mudah-mudahan bisa mandiri, bisa sehat selalu, masa depannya lebih baik, lebih bagus. Terutama anak-anak dan keluarga ibu-ibu itu harus bisa membahagiakan sebagai istri, harus bisa mandiri, tanggung jawab sebagai ibu. Iya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya menangkap ini pesan yang baik ya dari Ibu siapa tadi? Bu Sri Huning. Bu Sri Huning. Ya, terima kasih pesannya, dan mungkin ini pelajaran bagi kita semua ya. Utamanya yang tadi disampaikan Ibu adalah kalau saya boleh bilang ini ya, ibu-ibu milenial ya. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda itu kadang kita sama ya, ada semacam keprihatinan ya sesama ibu itu ketika kita melihat sekarang ibunya glowing tapi anaknya tidak terurus, katakanlah seperti itu. Betul apa yang disampaikan Ibu itu. Ya, kita kembali lagi ya, kita sebagai kodrat seorang ibu, tanggung jawab sepenuhnya berperan kepada keluarga. Ya, bagaimanapun peran utama harus kita laksanakan. Iya, termasuk mendidik, mengasuh anak. Jadi utamakan ya, jangan kebalik ya. Merawat diri dulu. Kepentingan pribadi yang diutamakan sehingga lupa. Nah, ini pesan untuk kita semua, dan sekaligus ini sebagai pengingat ya, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarga. Peran sebagai seorang ibu itu menentukan bagaimana keluarga ke depannya. Ya, gitu. Begitu. Oke, siap. Nah, mungkin saudara sih yang mau ikutan merapat juga untuk kesempatan pagi kali ini masih kita buka di WhatsApp-nya di 0811 30 29 06 ya. Jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu saudara sih. Jadi tetap merapat di Rasi Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saudara Rasi kembali lagi bersama saya dan juga ada Bu Yuni, saudara Rasi, mengenai hari yang sangat spesial, Hari Ibu ya. Karena perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2025. Nah, Bu Yuni tadi kan sempat memberikan informasi terkait yang namanya juga sifat dan juga perbedaannya perempuan dan juga seorang ibu. Nah, kali ini apa nih perannya ibu? Ya mungkin saudara sih bisa tahu ya perannya ibu itu apa saja sih supaya menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya begitu. Ibu, keberadaan ibu itu sudah barang tentu di dalam keluarga, di dalam masyarakat juga itu sangat menentukan ya. Secara ini umum ya, peranan ibu yang kelihatan nyata itu di dalam keluarga ya. Tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa peran ibu termasuk mengasuh, mendidik anak-anak, kemudian berkorban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga ya. Kalau saya boleh mengatakan, ibu itu berperan sebagai manajer yang bijaksana di dalam keluarga ya. Kita belum bicara dengan masyarakat ya. Mengapa saya katakan ibu sebagai manajer yang bijaksana di dalam keluarga? Karena kita tahu persis ya bagaimana keberadaan ibu di dalam keluarga ya. Kita bayangkan saja ya, mulai dari kita membuka mata, bangun tidur, sampai kita tertidur lagi ya, terpejam lagi. Itu seorang ibu itu terlibat di dalamnya. Jadi di dalam manajer apa yang bijaksana itu, seorang ibu itu bisa sebagai perancang proyek sekaligus pelaksana proyek dalam keseharian ya. Dalam artian setiap hari itu bagaimana ibu itu merencanakan
apa yang kita lakukan ya di rumah itu apa yang kita lakukan, mulai dari merancang kemudian pelaksana proyek yang dikerjakan ya apa? Sampai nanti bagaimana evaluasi dari penilaian seluruh keluarga itu yang saya katakan ibu lebih ke proyek ya, pelaksana proyek di dalam keluarga itu seperti itu. Coba Mas Agus, kita dari pagi ya semua bahkan anggota keluarga masih tertidur ya. Ibu sudah bangun ya. Itu yang membangunkan bukan siapa-siapa. Itu yang membangunkan adalah naluri dari seorang ibu sendiri ya, yang merasa bertanggung jawab kepada anak-anak dan keluarganya ya. Mulai pagi bangun tidur sudah merencanakan hari ini nanti keluarga saya akan makan apa, bagaimana saya mengolahnya, bagaimana saya menyajikan dengan istimewa. Karena kita yakin dan percaya semua ibu itu mempunyai keinginan dan harapan yang terbaik untuk keluarganya. Hanya saja kadang dipertemukan pada situasi-situasi yang mungkin yang tidak memungkinkan, sehingga apa yang keinginan apa dari seorang ibu itu tidak bisa terlaksana sempurna, Mas Agus. Tapi sebenarnya naluri seorang ibu itu pasti ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarganya. Jadi termasuk peran ibu itu sebagai sebagai perancang dan pelaksana proyek di dalam keluarga ya. Kemudian yang mungkin bisa kita ini ambil kesimpulan ya, ketika melihat begitu besarnya jasa seorang ibu di dalam keluarga, boleh dikatakan ibu juga berperan sebagai pengubah dunia ya. Baik yang dimaksud pengubah di dunia di sini bisa mengubah dunia anak, bisa mengubah dunia keluarga ya, anggota keluarga yang lain. Mengapa seperti itu? Karena peran ibu itu sangat menentukan ya bagaimana keberlangsungan sebuah keluarga. Jadi ibu yang baik insya Allah nanti memiliki dan bisa merubah hidup, merubah dunia keluarga menjadi lebih baik lagi. Gitu Mas Agus. Siap. Kalau kita bicara peranan ibu itu sudah tidak bisa kita mencari celah yang mana yang kecil, tidak ada, semuanya besar ya. Kalau boleh saya katakan ibu itu ibarat akar di dalam tanaman ya. Bagaimana akar itu walaupun tidak kelihatan ya, akar itu hanya mengambil sedikit tapi lebih banyak memberi. Dalam artian akar memiliki kekuatan untuk menopang pohon, menopang batang yang kuat, menopang daun yang lebat, bunga yang cantik dan buah yang manis. Itu adalah keberadaan dari akar itu sendiri. Akar tidak pernah kelihatan, tapi pengaruhnya luar biasa. Ini saya ibaratkan ibu di dalam keluarga itu ibaratkan akar untuk tumbuhan ya. Tidak pernah ibu itu menonjolkan siapa saya. Kalau saya berkata, ibu itu memiliki cinta sejati ya. Cinta ibu itu tidak bersyarat untuk anak-anaknya. Jadi benar-benar tulus cinta kasih seorang ibu kepada anak-anak dan buah hatinya itu luar biasa. Tidak bersyarat dan tidak mengharapkan sesuatu apapun. Yang diharapkan dan didoakan oleh seorang ibu adalah bagaimana anak sebagai penyambung dan generasi yang melanjutkan keturunannya itu menjadi orang yang baik. Ya. Itu, Mas. Tapi sekarang ini ya Ibu ya, kalau bicara seorang ibu ya, ini rata-rata di Kabupaten Magetan walaupun tidak single mom ya, tapi mereka juga bekerja juga ya, seorang ibu. Nah, ini untuk memberikan waktu untuk anak-anaknya itu gimana? Mungkin Bu Yuni punya cara ya kan, memberikan waktu lenggang untuk merawat anaknya, karena saat ini juga banyak di Magetan ibu-ibu yang bekerja begitu ya, membantu suaminya, mungkin juga pegawai negeri, mungkin seperti ibu sebagai guru ya kan, mungkin ya sehari-harinya mungkin dari sekarang ini kan karena pekerjaannya sampai sorenya baru ketemu anaknya sorenya. Nah seperti itu gimana nih Ibu? Ya tidak dipungkiri ya, sekarang itu sudah
banyak sekali ya profesi yang dari seorang ibu atau perempuan ya. Ini kan tidak menutup kemungkinan akan sedikit agak mengganggu peran ibu sebagai ibu dari anak-anak dan suami istri sebagai istri di rumah kan. Iya, betul. Kembali lagi lah. Ya. Sebenarnya ibu itu kan secara naluri sudah memiliki, walaupun tidak bisa tersampaikan secara lisan, ibu itu harus gini-gini. Tapi sebenarnya kita sebagai ibu pun tahu persis apa sih sebenarnya yang menjadi tugas saya sebagai suami, sebagai istri kepada suami dan sebagai ibu dari anak-anak. Sebenarnya saya yakin saudara-saudara kita yang bekerja pun sebenarnya meyakini dan tahu persis sebenarnya yang utama itu adalah peran kita sebagai ibu yang mengasuh anak-anak. Kalau dari kami, Mas Agus ya, yang penting komunikasi ya. 99% ya hubungan ya, entah itu hubungan suami istri atau hubungan ibu dengan anak, atau istri dengan suami atau dengan keluarga yang lain, itu 99% itu dikomunikasi ya. Betul. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat komunikasi yang intens, yang baik, ya, sehingga bisa menutup kekurangan-kekurangan kita ketika kita dituntut di satu mungkin di salah satu karena profesi kita. Iya. Kita masih ada jalan dan pintu untuk komunikasi dengan anak-anak kita. Caranya bagaimana? Jangan kita kurangi intensitas atau kualitas komunikasi dengan mereka. Jadi ibaratnya tidak apa-apa kalau semuanya memahami, oke, mama punya kesibukan yang sampai sore. Tapi di sela-sela waktu ini jangan sampai kita lupa harus komunikasi yang intens dengan anak-anak, jalin ikatan yang baik. Insya Allah dengan seperti itu peran kita sebagai ibu itu tidak tergeser ya karena profesi itu tadi ya. Jadi kalau saya lebih ke komunikasi saja ya, karena sekarang zamannya memang beda ya. Betul. Tidak sama dengan zaman dulu. Jadi yang lebih bijaksana, kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi sekarang. Jadi kita pahamkan pada anggota keluarga kita, bahkan kepada suami pun ya, kita harus pahamkan. Kita harus minta istilahnya persetujuan ataupun seizin suami ya ketika kita beraktivitas di luar. Dan kami yakin walaupun tidak terucap secara langsung, suami pun juga akan menitipkan, Mah, walaupun ada profesi yang lain, tetap mama harus menjadi ibu dari anak-anak saya, kan seperti itu ya. Nah, itu jalan satu-satunya juga ini harus menjaga komunikasi yang baik ya. Dan caranya bagaimana? Diberikan pembelajaran. Anak-anak harus kita bekali. Nah, ini zamannya sudah seperti ini. Ya, anak-anak diberikan pengertian. Jadi tidak hanya sekedar menuntut, mama waktunya lebih banyak di luar daripada bersama dengan kami. Berikan pengertian, pemahaman. Kembali lagi kepada komunikasi yang intens. Jadi saya katakan tadi 99% ya, semua ikatan itu berdasarkan komunikasi. Komunikasi yang baik ya. Insya Allah apa yang menjadi tujuan masing-masing nanti akan tercover ya. Saling mengerti. Jadi dengan begitu kita bisa menempatkan porsi kita masing-masing. Jadi ibaratnya apalagi kami sebagai perempuan yang memiliki profesi yang lebih banyak di luar ya, daripada di dalam rumah, yang lebih kami utamakan adalah komunikasi dengan anggota keluarga. Karena itu adalah sarana atau jalan untuk melibatkan diri selalu berperan sebagai ibu di dalam rumah tangga dan berkeluarga gitu. Mas Agus. Ya, baik. Luar biasa ya Ibu ya kalau bicara soal ibu ya. Sudahlah, kalau bicara ibu itu kalau saya boleh ya, ibu itu adalah sosok atau figur yang tidak bisa tergantikan
tergantikan oleh siapapun ya, dan tidak bisa digantikan dengan apapun deh. Jadi kalau saya lebih ini, marilah ini kita jadikan perempuan khususnya ibu itu sebagai sosok yang memiliki nilai yang tertinggi ya. Karena kembali lagi keberadaan kita itu yang mengawali adalah seorang ibu. Jadi kita sudah selayaknya dan seharusnya kita menempatkan ibu kita pada posisi yang paling tinggi, yang harus kita hormati, harus kita patuhi dan harus kita sayangi. Gitu. Mungkin kalau bicara soal sifat keibuan tadi ya, Bu Yuni ya, mungkin ada beberapa mungkin mama muda ya, ibu muda begitu muda, ya mungkin juga belum merasa sifat keibuannya itu timbul gitu ya. Seperti kasus pembuangan seperti di beberapa kasus yang sudah viral di Magetan juga kemarin juga terjadi, seorang ibu yang menaruh anaknya di gazebo seperti kemarin itu. Berarti kan sifat keibuannya, kesayangannya kepada anaknya ini kan mungkin tidak masih ada. Diragukan ya. Iya, masih diragukan. Nah, seperti itu seperti apa sih Ibu sebenarnya? Kalau memang akhir-akhir ini banyak kita jumpai yang kadang membuat miris ya. Iya, betul. Kenapa itu sampai terjadi, dan ini juga melibatkan ibu juga gitu ya. Saya sampai merinding nih, Bu. tapi yakin dan percaya ya, kita belajar dari kasus-kasus itu, sebenarnya kodrat seorang ibu itu melekat pada diri ibu itu. Dari awal dia menjadi berstatus sebagai seorang ibu itu sebenarnya sudah memiliki rasa keibuan, keibuan ya, rasa kasih sayang, punya ikatan yang kuat dengan anak, ikatan emosi yang kuat dengan anak, penuh kepedulian, penuh perhatian, dan bahkan perjuangan untuk anak itu sebenarnya sudah dimiliki sejak mereka berstatus sebagai ibu. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus ibu yang tega, dan yang mirisnya lagi ibu-ibu yang muda sudah tega ya. Itu sebenarnya banyak faktornya ya. Kalau dari sifat keibuannya tidak mungkin ada ibu yang tega seperti itu. Hanya faktor yang membuat seorang ibu itu melakukan hal seperti itu mungkin kondisi lingkungan yang banyak tekanan ya. Bisa juga karena emosi, bisa juga ada permasalahan yang belum ada kesiapan dari ibu itu sendiri. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kalau saya mengamati ya Mas Agus ya, kenapa sampai ada kasus ibu yang tega, itu sebenarnya juga bukan semata-mata kesalahan ibu tersebut, tapi kesalahan semua karena kurangnya pemahaman ya. Kenapa ibu itu sampai tega melakukan hal seperti itu? Padahal hati nurani seorang ibu, naluri seorang ibu itu tidak pernah terlintas sedikit pun ya untuk melukai ataupun bahkan menyakiti anaknya, itu tidak ada. Bahkan ibu itu mempunyai naluri perjuangan mati-matian untuk anaknya. Dan bahkan saya kalau boleh bilang ya, ibu itu memiliki sifat egois untuk anaknya. Dalam artian seperti ini, ibu itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ya, bahkan di dalam doa pun ya, kadang ibu terlupa mendoakan dirinya sendiri. Yang mereka sibuk mendoakan anak-anaknya, mereka sibuk memikirkan anak-anaknya. Jadi saya katakan ibu kadang egois untuk anaknya, itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke akar permasalahan yang membuat sosok perempuan atau ibu yang tega itu karena kondisi tekanan yang membuat dia seperti ini. Kalau untuk menyalahkan bukan waktunya ya. Kita lebih ke mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kesalahan dari bukan kesalahan ya, karena lingkungan dan situasi yang membuat mereka seperti ini ya. Dan kalau ada seorang ibu membuang anaknya, ibu itu karena tekanan mental mungkin ya,
Dan ibu itu tidak mendapatkan penghargaan sepenuhnya dari katakanlah suami. Coba bayangkan kalau suami itu saling perhatian, saling menghormati ya dengan pasangannya, tidak mungkin terjadi. Dan mungkin salah satu penyebabnya sampai terjadi permasalahan seperti itu karena pasangan tidak pernah memberikan dukungan ya dan penghargaan kepada si ibunya. Ya, bahkan tekanan-tekanan yang dialami ibu itu tidak dipedulikan pihak lain. Justru kalau kita melihat kasus seperti ini ya, kita kasihan dari sosok ibunya ya. Kita bicara dari sosok ibunya. Karena apa? Kita memahami kalau sifat keibuan itu tidak ada seperti itu. Tidak ada rasa tega ke anak itu. Hanya tekanan-tekanan yang membagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyapa ya, ibu menyapa perempuan, kita berdayakan perempuan, kita buat kesetaraan dengan kaum laki-laki, bagi kita hormati ya. Kita hormati keberadaan perempuan, utamanya ibu. Insya Allah tidak ada permasalahan-permasalahan dan peristiwa yang semacam itu. Oke, siap, baik. Ya. Oke, saudara sih, masih kita tunggu untuk Anda yang mau ikutan merapat di ngobrol spesial Hari Ibu untuk tanggal 22 Desember 2024. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali tetap merapat di Rasi Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Santrasi kembali lagi di acara ngobrol spesial Hari Ibu ya bersama Bu Yuni Santrasi, Kepala Sekolah SDN Milang Asri ya. Satu. Nah pagi ini Ibu ya, sebelum kita tuntaskan di ngobrol kita pagi ini ya kan, mungkin Bu Yuni punya pesan untuk para ibu yang lagi dengerin Radio Rasi FM Magetan spesial di Hari Ibu ini, monggo. Ya, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan selamat kepada ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki kodrat sebagai ibu yang harus bisa memberikan peranan yang luar biasa kepada keluarga, utamanya kepada anak-anak. Marilah kita selalu belajar ya, bagaimana menjadi ibu yang bisa berperan baik kepada anak-anak kita, karena anak-anak adalah amanah yang diberikan kepada Allah, dititipkan kepada kita sekaligus sebagai penyambung keturunan kita. Mari kita jaga anak-anak kita, jaga mentalnya, jaga kesehatannya, jaga karakternya. Insya Allah dengan naluri keibuan yang kita miliki, dengan penuh rasa percaya diri dan keyakinan, insya Allah harapan kita menjadi ibu yang baik akan terwujud. Terima kasih Ibu, dan kami berpesan kepada anak-anak di seluruh Indonesia, marilah kita selalu hormat kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Bagi anak-anak yang masih berkesempatan memiliki ibu, anak-anak datanglah kepada ibu, basuhlah kakinya, karena ibu adalah bidadari nyata di muka bumi untuk anak-anaknya. Anak-anak harus patuh kepada apa yang dinasihatkan ibu kepada kalian. Bagi anak-anak yang mungkin ibu sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, jangan lupa setiap saat di sela nafas kalian kirimkan doa terbaik untuk ibu. Karena hanya doa yang dapat menyambung ikatan ketulusan anak dengan ibu. Sekali lagi, ibu adalah sosok yang istimewa, yang harus kita tempatkan di posisi teratas dan paling kita hormati. Kita tempatkan pada posisi terhormat, karena ibu adalah sosok yang berperan, yang bisa mengantarkan kita pada posisi
masing-masing seperti saat ini. Terima kasih Ibu hebat Indonesia. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Ibu semua diberikan karunia sehat, bahagia, dapat mendampingi istri dan anak-anak semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni sudah hadir untuk hari yang sangat spesial di hari Ibu ini. Semoga informasi dan ngobrol kita tadi bermanfaat untuk para ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Karena ibu adalah pahlawan sejati, cintanya adalah anugerah terindah yang selalu menguatkan ya. Selamat Hari Ibu, semoga kebahagiaan selalu menyertainya. Oke, sahabat terasi, kita tuntaskan kebersamaan kita di acara ngobrol spesial Hari Ibu. Saya Agus dan juga Bu Yuni dari Kepala Sekolah SDN Milang Asri 1 mohon pamit, dan nanti insya Allah untuk Anda yang ketinggalan ngobrol kita nanti insya Allah bisa dilihat di YouTube-nya Radio Rasi FM Magetan ya. Jadi untuk Anda tetap merapat di Rasi Magetan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.